Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wawan Kurtuaini Firdaus. Dalam video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Imagy. Aplikasi Imagy ini akan kita gunakan untuk menganalisis gambar hasil analisis SEM atau Scanning Electron Microscopy. SEM ini adalah alat yang memanfaatkan berkas elektron dengan energi tinggi untuk mengenai permukaan suatu objek sehingga menghasilkan gambar detail dari objek tersebut. Nah, kenapa sih kita perlu menganalisis gambar hasil SEM ini menggunakan Imagy? Karena dengan menggunakan aplikasi Imagy ini, selain kita dapat melihat gambarnya dalam Imagy ini, juga kita dapat mengekstrak data. Nantinya data ini akan kita olah lagi menggunakan aplikasi Excel dan juga Origin. Kemudian hasil akhirnya itu berupa histogram atau grafik hubungan antara frekuensi dengan length atau diameter dari molekul-molekul atau partikel-partikel yang ada pada gambar yang akan kita analisis. Yang pertama kita klik file, kemudian kita klik open. Nah, di sini untuk file gambar yang akan saya analisis itu adalah yang pertama. Setelah itu kita klik open. Nah, sebelum kita analisis kita perlu memastikan terlebih dahulu kalau tipe dari gambarnya itu adalah 8 bit. Dan setelah itu kita cek dulu untuk segmentnya. Pastikan kalau add to overlay-nya itu terchecklist ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita set scale, pastikan untuk distance in pixel sama now in distance-nya itu 0. Nah, untuk memastikannya lagi kita klik yang ini, klik to remove scale. Nah, setelah 0 semua kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa mulai mengukur skala dari yang ada pada gambar. Dan di sini kan skalanya itu 3 mikrometer, atau kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk nanometer itu sama dengan 3000 nanometer. Nah, pengukurannya kita ingin terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik yang garis lurus ini atau straight. Kita klik cursor sebelah kiri dan juga tombol shift pada keyboard. Tujuannya itu agar garis yang kita buat itu lurus. Setelah ujungnya dipastikan bisa mulai garis yang kita lepaskan. Kemudian kita klik analyze, set scale. Nah, ini untuk distance in pixelnya sudah diketahui ya, sekitar 175,25. Dan untuk distance-nya kita ubah menjadi 3000, dan untuk unit offline-nya kita ubah menjadi 1 nanometer. Jadi kita klik OK. Kita normalkan lagi biar nggak terlalu zoom. Kita klik image, zoom, kemudian kita klik view 100 atau bisa CTRL plus 9. Di sini saya akan mengubah dulu tampilan dari gambarnya supaya lebih enak untuk dianalisis, yaitu klik image, adjust. Nah, tapi karena gambar yang saya dapatkan ini terjadi aglomerasi atau adanya penumpukan antara partikel-partikel atau molekul-molekul, jadi tidak disarankan untuk menggunakan yang threshold. Threshold ini dapat digunakan apabila gambar dari SEM-nya ini, partikel-partikelnya ini terlihat jelas di mana batasan-batasannya. Karena ini jadi penentukan, maka kita gunakan yang brightness atau kontras saja. Nah, kita atur senyamannya kita lihat aja. Nah, cukup ya. Menurut saya ini udah lumayan enak lah analisisnya. Setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Nah, setelah itu close. Di sini kita bisa mengukur diameter dari semua partikel-partikel yang ada di sini. Kita zoom, kita klik yang straight, terus kita tarik garis. Ini terserah boleh vertikal atau horizontal karena bentuk dari partikelnya ini bulat, jadi kita bebas klik kiri pada kursor, kemudian tarik garis. Setelah itu kita klik Ctrl N. Nah, ini kita dapatkan data area mean Los Angeles Bay. Langkah selanjutnya sampai kita dapatkan data yang sebanyak-banyaknya. Kenapa sebanyak-banyaknya? Karena semakin banyak data yang kita miliki, maka hasil yang didapatkannya pun lebih akurat. Dari sini videonya akan saya percepat aja ya. Di sini saya berhasil menganalisis sekitar 366 data. Dan data ini bisa kita save dengan cara klik file, kemudian save as, klik save.
Setelah kita save, kita bisa coba buka. Kita klik dulu yang kolom, kemudian kita klik data, kemudian teks kolom teks. Jadi kita ubah menjadi bunga. Nah, advance untuk di decimal separatnya kita jadiin koma yang hasilnya titik. Oke, jadi kita klik finish. Nah, ini nggak bisa karena tadi kita lakukan pengukuran yang manual, jadi kita udah punya data dari diameternya, yaitu di data yang ini. Di data yang ini harus kita bagi dulu ke 1000. Kenapa? Karena kalau misalkan kita langsung pas ngetalin ini ke origin, nanti terbacanya jadi ribuan, sangat besar. Kalau hasil itu tidak sesuai dengan apa yang kita ukur sebelumnya, jadi kita ubah dulu datanya semuanya dibagi dengan 1000. Dan data ini baru boleh kopikan ke aplikasi worksheet. Setelah itu kita blokkan untuk data link. Nah, kita buka kemudian statistik, kemudian kita klik histogram. Nah, jadi histogram yang saya dapatkan untuk pembahasan yang pertama, kemudian ini kita ubah ke frekuensi. Nah, selanjutnya kita cari rata-ratanya. Caranya kita tulis gimana caranya, kita sama dengan kemudian average. Average dari data yang kedua. Kemudian kita klik confirm system. Lihat di sini kita dapatkan rata-rata dari morfologinya itu sekitar 623,0759 atau 627. Setelahnya itu manual. Kita bisa save gambar histogram. Caranya klik file, kemudian export guide, open dialog. Nah, untuk image itunya kita bisa pilih yang JPG ataupun yang PNG. Di sini saya pilih yang JPG. Untuk ekspornya kita klik yang specified. Nah, yang mau kita siapkan ini grafik yang pertama. Untuk namanya, tempatnya kita simpan di SKS. Setelah itu klik OK. Nah, ini ada grafik satu is export, berarti sudah berhasil diekspornya. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.